Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Nah, saya akan sambung apa yang saya tinggalkan. Hari itu saya berbicara tentang the breastplate of righteousness atau baju zirah keadilan ataupun kebenaran. Ya, jadi keadilan kebenaran ini perkataan ini sering dipakai, diganti-ganti pakai di dalam firman Tuhan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, dia hanya pakai satu perkataan, yaitu righteousness. Righteousness. Tapi dalam bahasa Alkitab dan bahasa Malaysia Indonesia, dia pakai perkataan keadilan, baju zirah keadilan, ataupun kebenaran. Berbicara tentang, berbicara tentang status kita di hadapan Tuhan sebagai orang percaya, bahwa kita telah dibenarkan oleh Tuhan karena Tuhan Yesus Kristus, dan karena kita dibenarkan di hadapan Tuhan, kita dilihat oleh Tuhan sebagai orang yang tidak pernah berdosa, dibenarkan. We have been made righteous. Kalau dalam bahasa versi Borneo, dia pakai perkataan diperbenar. Ya, mungkin sedikit jelas dan sedikit tepat terjemahannya. Tapi di dalam Alkitab dan juga bahasa Malaysia Indonesia, keadilan atau kebenaran itu juga sama artinya. Oke. Nah, saya mau baca lagi dalam Efesus 6 dari ayat 14 hingga 18. Malam ini saya akan sharekan ini tentang baju zirah keadilan, dan saya akan fokuskan di dalam kekuatan atau kuasa kebenaran atau keadilan, ya, righteousness yang Tuhan telah berikan kepada kita karena Tuhan Yesus Kristus. Efesus 6, 14 hingga 18. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Saya sudah kongsikan kebenaran, dan malam ini saya akan habiskan tentang berbaju zirah keadilan. 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Minggu depan kita akan lihat ini. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi hidup di dalam keadilan atau diperbenarkan oleh Tuhan, being made righteous atau dikuduskan oleh Tuhan. Ya, karena Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus. Saya mau baca satu firman dalam 2 Korintus 5:21. 2 Korintus 5:21. Alright. Katanya, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi keadilan kebenaran itu dipakai, diganti-ganti pakai, ya, untuk menjelaskan status kita di hadapan Tuhan, bagaimana kita berdiri di hadapan Tuhan karena Tuhan Yesus Kristus. Katanya di sini, dia, yaitu Yesus Kristus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Karena kita dibuatnya dosa oleh Bapa di sorga, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, itu luar biasa. Itu luar biasa. Jadi baju zirah keadilan ini atau the breastplate of righteousness ini sangat berkuasa, saudara-saudara. Saya sudah jelaskan ada dua jenis righteousness ataupun keadilan, atau kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Ada dua. Yang pertama itu melakukan firman Allah
atau taat kepada perintah Allah, firman Tuhan, dan kita melakukannya. Itu terutamanya dalam perjanjian lama. Perjanjian lama, orang itu dibenarkan, orang itu adalah orang yang kudus, dibenarkan di hadapan Tuhan apabila dia melakukan segala firman Tuhan, menggenapi segala firman Tuhan. Itu dia dipanggil orang yang righteous atau orang yang benar. Tapi di dalam perjanjian baru adalah kita dibenarkan karena Tuhan Yesus, bukan karena apa yang kita lakukan. Tapi karena Yesus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa bagi kita, dijadikannya dosa karena kita, supaya kita ini dibenarkan oleh Allah. Jadi kita bukan melakukan firman itu untuk dibenarkan, tapi karena kita percaya Yesus, kita bertobat, kita terima Yesus, kita hidup bagi Yesus, kita ada hubungan yang erat di dalam Yesus, kita taat kepada Yesus, kita sudah bertobat dan dia ada dalam hidup kita. Disitulah kita dibenarkan oleh Allah. Dan dibenarkan di hadapan Tuhan ini, baju zirah keadilan ini menjadi suatu kekuatan bagi orang Kristen. Sebenarnya dia adalah suatu perlindungan bagi orang Kristen. Orang Kristen boleh dilindungi karena hidup di dalam kebenaran ataupun hidup di dalam kekudusan. Statusnya di hadapan Tuhan sekarang sudah dibenarkan di hadapan Tuhan. Ya, tapi kita harus terus hidup dalam pertobatan. Kita harus terus hidup setia kepada Tuhan. Kita tidak boleh berkata, oh saya sudah jadi orang Kristen, jadi saya hidup sendiri, hidup dalam dosa karena Tuhan Yesus sudah menyelesaikan segala sesuatu, jadi sekarang saya bebas untuk hidup seperti mana yang saya suka. Bukan begitu, saudara. Kita harus hidup taat kepada Tuhan. Hidup baju zirah keadilan ini adalah cara hidup orang Kristen yang baru. Ya. Dia akan melindungi hati kita, perasaan kita, emosi kita. Itu kan baju zirah, dia melindungi, ya, di depan sini dan juga di belakang. Alright? So itulah perlindungannya. Karena iblis itu dia akan datang dan dia akan melepaskan panah-panah api untuk mengenai kita. Jadi kalau kita tidak ada baju zirah keadilan, hidup di dalam righteousness, itu sangat bahaya. Tapi keadilan ini, kebenaran ini sangat penting bagi orang Kristen. Alright? Nah, saya mau kongsikan sesuatu sebelum saya masuk di dalam kuasa baju zirah keadilan ini yang melindungi kita. Saya kongsikan sedikit tentang hal ini karena banyak orang Kristen dia tidak mengerti. Apalagi orang Kristen yang masih hidup dalam duniawi, orang Kristen yang belum diperbaharui akal budinya, orang Kristen yang hidup di dalam dunia, dia hidup di dalam serba salah. Dia hidup di dalam penghakiman. Ya, mungkin saudara-saudara boleh pergi ke Roma pasal 8 ayat 1. Roma pasal 8 ayat 1 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Tidak ada penghukuman bagi mereka, bukan semua, tapi bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kita tanya soalan, siapa mereka yang ada dalam Yesus Kristus? Kalau kita tanya soalan pribadi, adakah kita berada di dalam Tuhan Yesus Kristus? Mungkin Anda percaya Tuhan Yesus Kristus, tapi persoalannya, adakah Anda berada di dalam Dia? Orang yang berada di dalam Dia adalah orang yang hidup bagi Dia, orang yang hidup dalam pertobatan, orang yang hidup menyembah Tuhan, orang yang hidup menurut firman Tuhan. Itu orang yang hidup di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita harus berada di dalam Dia. Bukan setakat percaya. Yakobus 2:19 berkata, setan juga percaya, iblis percaya juga Tuhan, tapi dia menggeletar. Adakah kita berada dalam Tuhan Yesus? Karena janjinya di sini berkata, Roma 8 ini ayat 1, demikianlah sekarang
Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya. Tapi banyak orang Kristen hari ini hidup di dalam penghakiman atau penghukuman. Ada perasaan bersalah. They live in condemnation. They live in guilt. Kenapa? Masalahnya berada di dalam cara hidup mereka. Karena mereka tidak hidup di dalam Yesus Kristus. Tidak hidup setia kepada Tuhan. Tidak hidup mencintai Tuhan. Tidak hidup taat kepada firman Tuhan. Itu yang membawa ini perasaan penghakiman dan juga perasaan bersalah. Tapi kalau kita berada di dalam Yesus Kristus, kita akan bebas daripada perasaan penghakiman atau penghukuman dan daripada perasaan bersalah. Karena kita tahu, karena di dalam Yesus itu kita sudah dimerdekakan, kita sudah dibebaskan oleh Tuhan, dan kita boleh hidup di dalam bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Katakan amin. Orang yang hidup tidak kenal firman Tuhan, dia hidup di dalam, ini kita panggil sin consciousness. Dia peka atau ya dia selalu rasa dosa itu, berdosa, sin consciousness. Dia merasa dia orang berdosa, ya. Tapi dia lupa bahwa dia sudah dibenarkan, dia sudah disucikan oleh Tuhan karena Yesus Kristus. Nah, kuncinya untuk hidup bebas ini adalah kita harus bertobat daripada hidup duniawi. Kita harus bertobat daripada hidup dalam kedagingan. Kita harus bertobat daripada akal budi yang ini belum diperbaharui. Kita akan bebas daripada rasa penghakiman dan rasa bersalah ini. Nah, dengan itu saudara-saudara, kalau kita mengerti hal ini, kita boleh menikmati berkat kuasa kekuatan baju zirah keadilan. Nah, ada banyak poin di sini, tapi tak ada waktu untuk saya kongsikan semuanya. Saya mau kita fokuskan di dalam buku Amsal. Ada beberapa ayat yang saya petik dalam buku Amsal tentang kebenaran atau keadilan. Kita hidup di dalam kebenaran, kita hidup dalam keadilan sebagai suatu cara hidup. We live in righteousness, melakukan apa yang benar, melakukan apa yang adil, melakukan apa yang betul di hadapan Tuhan. Nah, kita melakukan ini, kita melakukan apa yang baik, kita melakukan apa yang benar, bukan supaya kita dibenarkan oleh Tuhan. Tapi kita hidup melakukan apa yang benar, melakukan apa yang baik, karena kita telah dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Jadi kita bukan melakukannya untuk seolah-olah kita membeli keselamatan kita, atau membayar sendiri, membeli kebenaran kita. Tapi karena kita sudah mengerti, kita telah dibenarkan oleh Tuhan, sekarang kita menghidupinya dengan membuktikannya, melakukan apa yang benar, melakukan apa yang baik, melakukan apa yang adil. Haleluya. Karena tidak ada apa-apa yang kita boleh lakukan dalam hidup kita, saudara-saudara, supaya kita dibenarkan oleh Tuhan. Tidak ada. Yesus telah melakukannya semua untuk Anda dan saya. Dia mati di kayu salib, dia menyerahkan dirinya, dia telah mati bagi kita. Semuanya Yesus yang lakukan. Untuk kita hidup benar, untuk kita dikuduskan, untuk kita diterima oleh Tuhan, semua Yesus yang telah lakukan. Tidak ada apa-apa yang kita boleh lakukan untuk Allah menerima kita. Tidak ada. Walaupun Anda berdoa banyak, berpuasa banyak, ya, beramal banyak, itu tidak akan membenarkan saudara-saudara. Haleluya. Kalau bahasa Inggris mengatakan, men are hopeless without Jesus. Ya, kita ini tidak ada apa-apa tanpa Yesus. Yesus yang melakukannya semua bagi kita. Karena manusia tidak mampu menyelamatkan,
membenarkan dirinya, menguduskan dirinya, tidak ada. Tidak boleh. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Itulah kita harus datang kepada Yesus. Nah, saya mau kongsikan ayat-ayat firman dalam buku Amsal. Yang pertama, Amsal 10 ayat 2. Amsal 10 ayat 2 berkata, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam baju zirah keadilan menyelamatkan dari maut. Itu kuasa kebenaran, kuasa hidup dalam keadilan. Amsal 11:4 berkata, pada hari kemurkaan, harta tidak berguna. Di hadapan Tuhan, hari kemurkaan, waktu kita dihakimi oleh di hadapan Tuhan, harta, kekayaan tidak akan menyelamatkan kita. Tetapi katanya, kebenaran melepaskan orang dari maut. Kebenaran melepaskan orang dari maut. Amsal 11:5. Jalan orang saleh atau orang benar diratakan oleh kebenarannya. Tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Haleluya. Orang yang saleh itu orang yang dibenarkan Tuhan. Kalau di dalam konteks perjanjian baru, kita dibenarkan, kita menjadi orang yang saleh karena apa yang Yesus telah lakukan. Dan katanya jalan orang saleh itu diratakan oleh kebenarannya. Amsal 11:6, orang yang jujur, orang yang saleh, maksudnya bahasa Inggris righteous. Orang yang jujur, orang yang benar, orang yang saleh dilepaskan oleh kebenarannya. Tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Haleluya. Amsal 11:19, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Jadi saudara-saudara, kita harus berpegang pada kebenaran. Berpegang karena kebenaran itu atau hidup dalam kebenaran itu adalah jalan menuju kehidupan. Ini firman Tuhan. Amsal 12:28, di jalan kebenaran terdapat hidup. Jadi teruslah berjalan di dalam lifestyle of righteousness atau cara hidup di dalam kebenaran, cara hidup dalam baju zirah keadilan. A life of righteousness. Karena di dalam jalan kebenaran itu terdapat hidup. Tetapi jalan kemurtadan menuju maut. Saudara-saudara, ini firman Tuhan. Kadang-kadang kita baca Alkitab, kita hanya baca begitu saja tanpa merenungkannya, tanpa membenarkan firman Tuhan untuk berbicara dalam hidup kita. Tapi ini semuanya. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya. Amsal 13:6, kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Jadi kebenaran ataupun righteousness, dia menjaga, memelihara orang yang saleh jalannya. Jadi dia melindungi, kebenaran ini akan melindungi. Baju zirah itu, itulah tujuannya dalam hidup kita. Dia melindungi kita daripada segala pekerjaan iblis. Amsal 14:34, kebenaran meninggikan derajat bangsa atau derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Nah, saudara-saudara, kalau kita mau lihat negeri atau bangsa-bangsa kita bangkit dan ditinggikan, kitalah yang harus memulakan untuk hidup di dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup di dalam keadilan. Katakan amin. Jangan kita tunggu. Banyak orang berdoa supaya negerinya diberkati, negerinya ditinggikan, negerinya diangkat Tuhan, tapi dia tidak melakukannya. Doa tanpa perlakuan itu, tanpa action itu tidak ada gunanya. Kita lakukan dulu. Ya. Kalau kita mendoakan suami kita, istri kita, anak-anak kita, Tuhan ubahkan istriku, Tuhan ubahkan suamiku, Tuhan ubahkan anak-anakku, tapi aku tidak berubah Tuhan, tidak ada apa-apa juga. Kadang-kadang perubahan itu akan terjadi di dalam rumah tangga apabila kita sendiri yang mula berubah. Haleluya. Kadang-kadang dia cuma common sense atau suatu perlakuan yang praktis
praktikal, tindakan yang praktikal. Kalau kita mau suami berubah, kenapa kita tidak berubah dulu? Kalau kita mau istri berubah, kenapa kita tidak mau berubah dulu? Anak-anak berubah, kita berubah dulu. Ya. Kadang-kadang perubahan itu hanya menantikan kita untuk berubah. Lalu perubahan akan terjadi. Di sini Amsal berkata kebenaran meninggikan derajat bangsa. Biarlah kita sendiri, kita dulu yang berubah. Kita dulu yang hidup dalam kebenaran. Cara kita pandu ya mobil atau pandu kereta ini di Malaysia kan, kereta atau mobil kita. Bagaimana kita memandu kendaraan kita di jalan. Jangan kita memandu seperti orang lain. Dia potong sini, dia potong sana, dia horn sini, dia horn sana. Ya. Kalau dulu kan saya suka horn, pot, sikit-sikit pot, ya. Tapi lama-lama saya sadar, itu tidak perlu. Tidak perlu. Kalau dia mau potong, potonglah. Kadang-kadang saya perlahankan kendaraan atau mobil saya untuk dia potong. Dia mau duluan, duluan saja. Ya. Bagi jalan orang yang mau keluar. Ada orang yang mundur untuk mau keluar jalan, kita bagi dia jalan. Ini sikap orang yang saleh, sikap orang yang hidup dalam kebenaran. Those people who knows righteousness and those people who live in righteousness. Dia akan menyentuh seluruh aspek kehidupan kita. Di dalam rumah kita, di tempat kerja kita, di sekolah, di mana-mana kita berada. Itu cara hidup orang saleh yang dibenarkan oleh Tuhan harus terpancar. Katakan amin. Memang tidak ada yang sempurna, tapi biarlah kita melakukannya sebaik mana yang mungkin. Amsal 16:12. Katanya melakukan kefasikan adalah kekejian bagi raja. Karena takhta menjadi kokoh oleh kebenaran. Jadi orang itu dia akan dikokohkan atau diteguhkan, being established apabila dia hidup dalam kebenaran. Mungkin ada orang menggunakan uang kekayaan untuk dia kontrol, untuk dia berkuasa. Tapi tidak ada bandingnya daripada orang yang hidup di dalam kebenaran, hidup dalam keadilan. Katakan amin. Saudara-saudara, sewaktu Paulus mengatakan, pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ini termasuk baju zirah keadilan. Maksudnya kita angkat dia, kita ambil dia, kita pakaikan dia dalam hidup kita. Dan biarlah kita hidup di dalamnya. Kita menjalani hidup kita menurut segala perlengkapan senjata Allah. Karena itu akan menjadi suatu perlindungan bagi orang Kristen. Di dalam memenangi segala pergelutan dalam kehidupan kita. Termasuk segala serangan-serangan iblis, setan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita menjadi orang-orang Kristen yang hidup dalam kemenangan. Yang hidup kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin dan amin. Saya berdoa firman Tuhan ini memberkati YouTube nanti untuk buat ulang kaji atau lihat kembali apa yang kita mau ingat dan mungkin kita lupa. Biarlah firman Tuhan menjadi suatu dorongan bagi kita, memberikan kekuatan bagi kita supaya kita hidup kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus, terutamanya hidup di dalam akhir-akhir zaman ini. Haleluya. Haleluya. Saya berdoa untuk kita semua, Anda diberkati, keluarga Anda, bagi mereka yang ada masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah keluarga, apa masalah pun dalam hidup kita, saya berdoa Tuhan akan campur tangan dalam hidup Anda semua. Saya berdoa Tuhan akan memberikan kesembuhan, memberikan penerobosan, memberikan mujizat, berkat kemakmuran dalam hidup Anda. Saya berdoa supaya Tuhan sentiasa menyertai Anda dengan hadirat-Nya dan kemuliaan-Nya yang luar biasa. Dan saya berdoa segala perlengkapan senjata Allah ini akan menjadi perlindungan bagi saudara-saudari di dalam kehidupan Anda setiap hari. Haleluya, mari kita berdoa. Terima kasih. Bapa di syurga, Engkau berkati kami. Berkati anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu.
Lindungi mereka, sertai mereka Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan saat kami hidup di dalam air-air zaman ini. Berikan kami hikmat, berikan kami pengertian, berikan kami firman-Mu. Haleluya Bapa, sertai kami, lindungi kami. Terima kasih atas firman-Mu pada malam ini yang membangun kami. Berdoa Engkau mendengarkan setiap doa kami. Engkau jawab Tuhan doa-doa kami. Terima kasih. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin dan amin. Tuhan memberkati Anda dan Tuhan menyertai Anda. Shalom dan kita jumpa lagi. Amin.